Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa rahmatil linailis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita memanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita yang begitu besar, sehingga dengan seluruh nikmat yang kita rasakan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita baca akan menjadi pengenal untuk diri kita bahwa kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya di yaumul hisab, di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang berasal dari Habasyah, sekarang negara Ethiopia. Kulitnya berwarna hitam, kemudian dia punya penyakit. Penyakitnya adalah epilepsi atau ayan bahasa kitanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW dan hadis riwayatnya adalah oleh Imam Al-Bukhari. Perempuan ini datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai penyakit epilepsi atau ayan. Dan aku mohon pada engkau ya Rasulullah agar engkau mendoakan aku sehingga aku terhindar dan terbebas atau sembuh dari penyakit yang aku alami. Sebab ketika aku kedatangan penyakit epilepsinya, kadang-kadang membuat auratku terbuka." Hal ini Rasulullah mendengarnya dengan penuh rasa iba. Akhirnya Rasulullah berkata kepada seorang wanita tadi yang berasal dari Habasyah, "Wahai wanita, kalau kau ingin aku doakan untuk sembuh dari penyakit yang kau derita, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kalau kau ingin sabar menerima musibah ataupun mendapatkan penyakit yang datangnya dari Allah, yaitu penyakit epilepsi, dan kau sabar menerimanya sampai datangnya hari kiamat nanti, maka kelak balasanmu adalah surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian musibah tadi." Lantas si perempuan dari Habasyah ini berkata, "Kalau gitu ya Rasulullah, aku tidak mau didoakan oleh engkau supaya aku menjadi yang sembuh dari penyakit tersebut. Cuma saja aku minta agar engkau mendoakan aku ketika aku kedatangan penyakit epilepsinya, agar Allah memelihara dan menjaga auratku sehingga tidak terlihat oleh orang yang ada di sekitarnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat ini mengambil pelajaran pada kita betapa ketika kita mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, yang mana sakit itu akhirnya membuat kita berusaha untuk sembuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saatnya ketika kita juga dibalik itu semua rasa sabar ada di dalam hati kita, maka sesungguhnya kesabaran itu akan berbuah manis dan juga akan mendapatkan balasan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar balasannya adalah pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari kisah ini kita bisa mengambil
pelajaran atau memetik hikmahnya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kunci keberhasilan ujian itu adalah kesabaran kita mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'u wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di ayat ini Allah menceritakan bagaimana beberapa ujian-ujian yang akan menimpa manusia, sehingga ketika ujian tersebut dilandasi dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan sukses, orang itu akan berhasil, orang itu akan mendapatkan kemenangan ketika ujian tersebut bisa dilewati dengan kesabaran tadi. Allah berfirman di ayat tadi yang artinya walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan aku pasti akan menguji manusia-manusia itu dengan rasa takut. Takut akan tidak lulus, takut akan ketinggian, takut akan kegelapan, takut tidak makan, takut di PHK, takut dan takut yang lainnya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disisipkan dalam hati kita akan ada rasa takut ketika hidup di dunia ini. Allah sudah berjanji pada kita semua di dalam Al-Quran bahwa Allah titipkan rasa takut itu pada diri kita, sehingga ketika kita takut wajar. Cuma itu adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan aku pasti akan menguji manusia itu dengan beberapa ujian. Yang pertama adalah khauf, rasa takut tadi. Wal ju', dan yang kedua ujian dari Allah Subhanahu wa taala rasa lapar. Manusia takut akan kelaparan, manusia takut akan tidak makan, manusia akan takut selalu tidak memberikan sesuatu yang dapat memberi dia hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu wajar ketika manusia itu ada takut kelaparan, sehingga memang itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian tersebut bisa dilalui dengan sebaiknya, dengan sebaik-baiknya melalui kunci kesabaran, atau justru sebaliknya dia akan gagal karena ternyata ujian dari Allah, rasa takut, kelaparan bukan membuat dia sabar, tetapi malah membuat sebaliknya dia melakukan pelanggaran dan melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa lapar adalah sifat-sifat manusia yang intinya Allah berikan kepada kita. Dengan kunci kesabaran itulah yang insya Allah akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan Allah juga menguji kepada kita yang ketiga adalah kurangnya harta pada diri kita. Kita takut kekurangan harta, harta kita akan habis, harta kita akan hilang, harta kita akan tenggelam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah rasa takut yang Allah uji kepada manusia, yang Allah berikan kepada manusia, rasa kekurangan akan harta yang Allah sudah berikan kepadanya. Dan itu pun adalah salah satu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan rasa takut, yaitu takut akan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Wal anfus artinya, dan Allah juga uji manusia itu dengan kematian, dengan jiwa. Jiwa artinya dengan kematian. Betapa Allah menguji manusia itu dengan kematian yang barangkali setiap hari di dunia ini pasti akan ada kematian, dan kita yang hidup saat itu akan melihat bahwa sesungguhnya itu pun akan menimpa kita pada saatnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, Allah akan menguji manusia dengan kekurangan harta, dengan kematian atau jiwa manusia. Dan kita sering ada di sekitar kita orang-orang yang ketika Allah uji berubah kematian, dan kita mengambil hikmah pelajaran dari kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, aksiru min zikri hazimil ladzat, perbanyaklah kalian akan mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Kita disuruh banyak-banyak mengingat dan selalu mengingat akan pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dan kematian itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang merasakannya, dan juga bagi kita tentunya yang hidup di dunia ini. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Semuanya itu juga merupakan salah satu ujian ketika kita mendapatkan
ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal tersebut. Allah menguji kita dengan rasa takut, Allah menguji kita dengan rasa lapar, Allah menguji kita dengan kekurangan harta, Allah menguji kita dengan jiwa kita, kematian orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kematian kita, dan juga Allah menguji kepada kita tentang kelaparan atau kekurangan buah-buahan yang ada di dunia ini. Buah-buahan bisa diartikan makanan pokok kita, makanan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita, dan pada saatnya itu kekurangan, rasanya kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung ayat ini adalah wabasyiris sabirin, dan kabarkan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi adalah orang-orang yang lulus ujiannya ketika dia ada rasa takut, ketika ada rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya, dia tetap mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa kesabaran yang ada pada dirinya ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan kemudorotan, ketika mendapatkan musibah bagi dirinya, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar tadi adalah orang-orang yang selalu berdoa, beristirja, mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kitab yang bernama Al-Mufradat fi Gharibil Quran karangan Raghib Al-Asfahani yang dimaksud dengan sabar ketika mendapatkan ujian, musibah dan lain sebagainya. As-sabru adalah al-imsak minad dayyik. Al-imsak minad dayyik, pengertian sabar ketika mendapatkan musibah-musibah seperti itu adalah dia bisa menahan. Al-imsak, dia menahan minad dayyiki, dari segala kesulitan, dari segala musibah, dari segala malapetaka yang menimpa pada dirinya. Dia tahan semuanya itu dengan ujian yang Allah limpahkan dan berikan kepada dirinya. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat tadi, ketika seorang wanita Habasyah yang ingin sembuh tetapi dia milih sabar dengan penyakit yang dia deritanya, tentunya ini merupakan pelajaran bagi kita betapa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ujian tersebut merupakan kesabaran yang ada pada diri kita. Sanggupkah kita? Bisakah kita menahan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran? As-sabru adalah al-imsak minad dayyik. Dia menahan dari segala macam kesulitan, dia menahan dari segala malapetaka yang menimpa pada dirinya. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, ini dikutip dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umurul Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi. Abu Darda mengatakan, uhibbus salasah la yuhibbuna katsir minan nas. Uhibbus salasah, saya cinta dan saya suka akan tiga hal. La yuhibbuna katsir minan nas, kebanyakan manusia tidak akan mau dengan sesuatu atau dengan tiga hal yang aku cintai tadi. Apa kata Abu Darda yang dia cintai tiga hal tadi? Yang pertama adalah al-maut, kematian. Kenapa Abu Darda mencintai kematian? Karena kata Abu Darda, sungguh kematian itu akan berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak ingin berjumpa dengan musibah yang namanya kematian. Dia tidak menerima dengan takdir qadanya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kematian itu adalah perjumpaan antara dua kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan oleh Abu Darda. Uhibbus salasah, saya cinta, saya suka dengan tiga hal. Yang pertama kata Abu Darda, al-maut, kematian. Karena kematian aku berjumpa dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Abu Darda adalah al-marda, aku suka
aku cinta dan aku senang akan sakit. Ketika Allah menimpa sakitkan, ketika Allah menimpakan sakit kepadaku, kata Abu Darda, ana uhibbu, saya suka akan sakit. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Abu Darda, penyakit yang akan dideritanya ketika Allah menimpakan penyakit pada dirinya, maka sesungguhnya itu adalah penghapus dari dosa yang dilakukan selama hidup di dunia. Abu Darda tahu bahwa sakit yang dideritanya adalah merupakan penghapus dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan bagi Abu Darda yang juga layaknya manusia seperti kita, bukan layaknya sebagai malaikat ataupun rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang terjaga dari segala dosa. Yang kedua kata Abu Darda adalah uhibbus salasah, adalah al-mardha, aku suka, aku cinta akan sakit. Ketika aku sakit, aku mengharap akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa, dan aku tidak akan mengeluh dan aku tidak akan marah dengan sakit yang Allah titipkan pada diriku. Itu yang kedua kata Abu Darda. Kemudian yang ketiga, uhibbus salasah, aku cinta akan 3 hal. Yang pertama kematian, yang kedua adalah sakit, dan yang ketiga ada al-miskin, kemiskinan atau kelaparan. Aku cinta, aku suka akan kelaparan, aku suka akan kemiskinan, karena kata Abu Darda, kemiskinan itu akan membuat diriku menjadi orang-orang yang tawadhu dan qanaah. Aku akan menjadi orang yang selalu berterima kasih dan menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah akan nikmat karunia yang telah diberikannya. Aku takut ketika jadi orang kaya lupa akan nikmat, lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Abu Darda mengatakan, uhibbu al-miskin, aku suka akan kemiskinan, karena sesungguhnya kemiskinan akan membawa diriku menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang selalu qanaah menerima apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup dari tausiah ini adalah ada seorang imam yang kita kenal, Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya adalah as-sabru murrun fi mazaqatihi, kesabaran sesungguhnya pahit rasa yang dirasakan oleh diri seseorang. As-sabru murrun fi mazaqatihi, kesabaran itu seperti buah yang pahit untuk dirasakan bagi orang yang memakannya atau mencicipinya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali, akan tetapi hikmahnya, akan tetapi manfaatnya yang besar adalah lebih manis daripada madu. Pahit ketika kita menelannya, merasakannya, tapi di balik kepahitnya itu adalah lebih manis daripada madu. Itulah buah daripada kesabaran ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada manusia, sehingga manusia itu harus membentengi dirinya dengan kesabaran tadi. Karena kesabaran layaknya seperti madu yang manis, bahkan lebih manis daripada madu itu sendiri, karena buah daripada kesabaran yang Allah titipkan pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersabar. Sesungguhnya kesabaran itu adalah kunci untuk memperoleh kesuksesan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan solat. Sesungguhnya sabar dan solat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa meraih kesabaran dan solat sebagai kunci kesuksesan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.